sadidu sawadis sya'ri la yura alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Fasnad rukbatayhi la rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Summa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil iman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta fa ajibna lahu wa yas'aluhu. Qala fa akhbirni anil ihsan. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala sadaqta. Summa qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha ta'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antalidal amatu rabbataha wa taral khufatal muratal alata bi'a asya'i yatatawaluna fil bunyani. Summa qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Wa qala Rasulullah SAW Jibril atakum dinakum yu'allimukum. Rawahu Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata pada suatu ketika kami sedang berada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu tiba-tiba datang seorang laki-laki. Berpakaian sangat putih, kemudian rambutnya hitam legam, sangat hitam. Kemudian para sahabat Nabi SAW melihat laki-laki ini tidak ada sedikit pun bekas perjalanan. Kalau kita kan dari rumah menuju ke majelis biasanya banyak debu-debu motor gitu. Kelihatan, apalagi kalau pakai baju putih. Kalau ini ada seorang laki-laki datang ke majelis Nabi SAW, tidak ada sedikit pun kelihatan bekas perjalanan. Kemudian heran para sahabat Nabi SAW. Dan di antara sahabat Nabi SAW tidak ada satupun yang mengenal laki-laki ini. Kemudian laki-laki ini duduk di samping Rasulullah SAW, menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Kemudian tambah heran para sahabat Nabi SAW, kok baru datang langsung berduduk samping Nabi SAW. Kemudian laki-laki ini meletakkan tangannya di atas paha Nabi SAW. Tambah heran lagi para sahabat, siapa laki-laki ini? Datang langsung duduk samping Nabi, langsung meletakkan tangan di atas paha Nabi. Kemudian laki-laki ini berkata, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, pergi haji ke Baitullah. Kemudian laki-laki ini membenarkan
dia juga yang membenarkan. Bingung, heran para sahabat. Kemudian berkata lagi laki-laki ini, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Maka Nabi SAW menjawab lagi, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikat-malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada rasul-rasulnya Allah, dan beriman kepada takdir baik atau buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki ini pun membenarkannya lagi. Kemudian laki-laki ini berkata lagi kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi SAW menjawab lagi, ihsan itu adalah engkau beriman kepada Allah. Ihsan itu adalah beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu melihat jika engkau tidak mampu merasa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Kemudian membenarkan lagi laki-laki ini. Kemudian berkata lagi laki-laki ini kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, yang bertanya lebih mengetahui dari yang ditanya. Wah, tambah heran para sahabat nih. Nabi SAW sampai mengatakan begitu. Tambah heran para sahabat. Kemudian berkata lagi laki-laki ini, kalau begitu beritahukan padaku tentang tanda-tandanya kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, jika budak melahirkan tuannya, kemudian jika engkau melihat ada orang bajunya compang-camping dan dia seorang pengembala kambing, kemudian ada orang yang berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah. Kemudian tidak lama setelah habis pertanyaan dari laki-laki itu, maka pergilah laki-laki itu dari majlis Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang datang tadi? Maka Umar pun berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Umar, yang datang tadi adalah Jibril. Malaikat Jibril yang datang tadi, dia ingin mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Diriwayatkan oleh Muslim. Jadi hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dapat disimpulkan bahwasanya agama ini tidak langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada perantaranya, yaitu malaikat Jibril. Begitu juga kita saat ini. Tidak mungkin agama langsung ke kita, akan tetapi ada perantaranya, para sahabat, para Nabi SAW. Jika para sahabat tidak mendakwahkan, tidak membawa agama ini, maka kita sampai saat ini tidak tahu apa yang namanya agama Islam. Mungkin demikian yang dapat disampaikan.